Makanya yang pertama kekuatan iman. Yang kedua adalah istiqomah. Pertama iman, kedua adalah istiqomah. Dalam menghadapi segala permasalahan di dunia itu dengan istiqomah. Beribadah dengan istiqomah. Ngaji dengan istiqomah. Kemudian berzikir juga dengan istiqomah. Di dunia itu orang mengalami kerugian. Manusia di dunia itu mengalami kerugian kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu akan mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beramal. Orang beramal juga akan mengalami kerugian kecuali beramal secara istiqomah. Makanya Bu, sholat qobliyah ba'diyah secara istiqomah, berzikir secara istiqomah, sholat malam secara istiqomah, sholat duha secara istiqomah. Ojo kaya rog-rog asem nek wayahe butuh sholat wengi gak turu, sholat ping 100 rakaat dengkleh Bu, genep rong dina, nggih napa mboten? Tapi kalau 3 rakaat, 5 rakaat sholat malam secara istiqomah itu akan mendapatkan kemuliaan. Permasalahan kita akan selesai. Maka dilaksanakan dengan istiqomah. Ketaatan kita dengan istiqomah. Ibadah kita dilaksanakan secara istiqomah. Yang ketiga, agar permasalahan hidup ini kita tidak galau, tidak resah, tidak gelisah, adalah yang kedua dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen bahagia dunia dengan ilmu, barang siapa yang pengen bahagia akhirat dengan ilmu, barang siapa yang pengen bahagia dua-duanya dengan ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Panjenengan menyekolahkan anaknya dalam rangka menjemput kebahagiaan di dunia. Jangan sampai wis anakku gak usah sekolah ben angon wedhus. Ojo Bu. Gitu. Gak sekolah le, wayahe sekolah. Dalam rangka menjemput kebahagiaan dunia. Siapa tahu nanti meskipun itu orang tuanya hanya petani, orang tuanya yang hanya biasa, dapat beasiswa, bisa ke luar negeri, jadi dokter, jadi pejabat. Harapannya kan begitu, menjemput kebahagiaan dunia. Tapi jangan hanya jemput kebahagiaan dunia. Yang kedua, ada ilmu untuk kebahagiaan di akhirat, yaitu dengan ngaji. Ngaji di sini adalah menjemput kebahagiaan di akhirat. Bu, nek yai niki enake nyapa to Bu ning omah? Turu Bu Nani. Lah iya. Mergo dina Minggu wayahe bangkong. Ngoten ta Bu? Kok dikon ngaji? Lah disinilah kita menjemput kebahagiaan di akhirat. Lah wong turu kalau mau ngaji ganjarane akeh ndi Bu? Ngaji. Majelis taklim ini adalah majelisnya malaikat. Panjenengan di sini doa bersama malaikat ikut mendoakan. Makanya setiap saat ngaji secara istiqomah, golek ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia, kita mengejar ilmu dunia, akhirat tidak kita dapatkan. Tapi kalau kita mengejar ilmu akhirat, dunia ditata sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan percaya apa mboten to Bu? Percaya. Karena memang semua itu adalah kehendaknya Allah. Kita kehendaknya Allah.
Saya yakin bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Saya ingat betul. Tadi mubaliknya dari mana toh? MC-nya kan begitu. Jangan pengen tahu Bu, saya dari Kementerian Agama Kota Madiun. Saya juga di Politeknik, dosen Politeknik Negeri Kota Madiun. Saya juga di Stikes Bakti Husada Kota Madiun. Saya juga di Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun. Saya juga di Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Bojonegoro. Alhamdulillah barokah. Betul ya Bu? Niku untuk ilmu dunia, bahagia dunia. Tapi saya juga kejar ilmu akhirat. Saya di pesantren Darul Ulum 7 tahun, mulai lulus MTS sampai S1. Makanya Bapak Ibu putra putrinya titipkan Pak Kiai, gitu. Tangi turu paling ndak kupenge krungu ngaji, arep turu krungu ngaji, wayahe salat wis gak usah obrak, titipkan ke pesantren dalam rangka menjemput kebahagiaan di akhirat. Yakin hidup kita akan ditata oleh Allah. Ibu saya itu hanya petani, bapak saya yo tani. Wis to Bu, nek petani iki gayane napa to Bu? Nang sawah, wayahe tandur, wayahe panen. Tapi ibu saya alhamdulillah setiap Jumat khatam Quran. Itulah ibu-ibu jangan sekarang itu ngrumpi jodang jaduman kan ngoten. Nirakati putrane. Aja sekolah kena sing pinter. Bune ra tau ndonga. Bengi ya turu ae. Jangan. Yang nirakati panjenengan. Akhirnya saya begitu. Saya hanya minta, Bu, didoakan saya. Iya, Bu, doakan saya. Saya begitu selesai di pesantren bisa dititipkan Pak Yai. Pada saat itu ada Bu Nyai Romli, Bu Nyai Khotijah Romli, pondok pesantren Darul Ulum. Alhamdulillah saya dititipkan ke Bu Nyai, barokahnya Bu Nyai. Makanya panjenengan yang putra putrinya dititipkan Bu Nyai, cari barokahnya Kiai, barokahnya Bu Nyai. Barokah itu tidak seperti beli lombok, tuku lombok entuk, bukan, tapi nanti ke depannya. Akhirnya begitu saya lulus di sana dapat beasiswa S2 di UIN Malang. Setelah dapat beasiswa S2, saya juga lanjut S3 di UIN Malang. Saya hanya, Ibu doakan saya. Ibu doakan saya. Bu, donga panjenengan ki mandi pun. Ojo anake dikongkon tok tapi Bu ora tahu. Donga. Wonten ya Bu? Maka disinilah kita ngaji, cari ilmunya akhirat. Panjenengan jangan kecil hati. Aku ki ngene iki lho Bu Nani, apa iso anakku di pondok nih? Saged. Allah yang nata rezeki itu. Allah yang nata. Makanya keajaiban manusia di dunia itu tadi yang pertama adalah ketentuannya Allah. Yang kedua adalah doa. Keajaiban kedahsyatan yang ada di dunia ada dua. Yang pertama rencananya Allah, ketentuan Allah, takdirnya Allah. Yang kedua adalah doa. Doa itu adalah janji Allah. Janji Allah tidak mungkin diingkari. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, Allah akan kabulkan doa kita. Makanya Bun, doa panjenengan mandi. Putra putrinya di luar sana sekolah, bekerja, panjenengan yang mendoakan agar diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Sing donga buke putrane ya donga tapi sing mandi dongane ibu. Makanya kata Rasulullah, umuka baru abuka. Ibu, doa ibu inilah yang mustajab. Begitu saya selesai di UIN Malang, saya dapat beasiswa lagi short course ke Oxford University yang ada di London, di Inggris. Nek cah saiki kan MU, Manchester United. Tapi saya belajar.
Maka disinilah menjemput kebahagiaan dunia akhirat ditata sama Allah. Alhamdulillah dalam di Kementerian Agama Kota Madiun salah satunya yang ngaji di mana-mana. Itulah niatnya. Niat kita ngaji. Saya di kampus niatnya juga ngaji. Yang lainnya urusannya Allah. Anak juga ditata sama Allah. Rezeki juga ditata oleh Allah. Makanya iman inilah yang membuat kekuatan dalam hidup kita. Setelah iman, istiqomah. Yang ketiga adalah ilmu. Kita pengen bahagia dengan ilmu. Bahagia dunia dengan ilmu. Kalau suami itu punya ilmu, bisa membimbing keluarganya selamat dunia dan akhirat. Istri punya ilmu, bisa mendampingi suaminya selamat dunia dan akhirat. Karena apa? Perempuan itu adalah tiangnya negara. Perempuan itu adalah dunia mataun. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebagus-bagus perhiasan dunia adalah perempuan yang sholihah. Perempuan yang sholihah itu perempuan punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Karena apa? Perempuan cari surga mudah, cari neraka lebih mudah. Makanya istri harus punya ilmu, ibu harus punya ilmu. Istri punya ilmu, bagaimana dia bisa menerapkan ilmu agamanya. Cari surga mudah, cari neraka lebih mudah. Cari surga mudah kok bisa, Bu Nani? Almar'atus sholihatu idza sholat khamsaha wa shomat sahroha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min aibabi sa'ad min abwabil jannah. Perempuan yang sholihah, yang punya ilmu agama, mau sholat 5 waktu, mau puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat dan patuh pada suaminya, maka akan masuk surga. Tinggal pilih pintu surga yang mana. Penak napa mboten, Bun? Niki perempuan yang punya ilmu, makanya semuanya itu dengan ilmu. Tetapi kalau manusia nggak punya ilmu, tiap hari cincing-cincing, bengak-bengok neng omah, enten apa mboten? Pak, perempuan itu 1 hari 1 malam harus mengeluarkan 20.000 kata. Itu menurut psikologi. Kalau bapak-bapak hanya 7.000. 20.000 kata, Pak. Itu bisa jadi nek gremeng teko ngarep gremeng, teko mburi gremeng, kok pawon gremeng, petuk neh gremeng sampai isuk awan sore bengi bisa jadi gremeng. Enten apa mboten, Pak? Itu perempuan, Pak. Makanya kalau perempuan punya ilmu, bisa mengendalikan lesannya, hayyin, tentram dan menenteramkan, layyin, lembut dan melembutkan. Perempuan itu kan suka kelembutan, makanya jangan kasar, kan begitu. Kita cari ridhonya Allah, makanya kita dengan ilmu. Mendidik anak juga dengan ilmu. Perempuan kalau punya ilmu, pertama dan utama dalam pendidikan anak itu adalah ibu. Madrasatul ula. Ibu itu pendidikan yang pertama dan utama. Lana ibu bolak-balik binatang diceluki kabeh nang omah. Enten mboten? Nesu saiki nyeluk binatang tanggane. Gitu. Binatang ning kebun binatang iso metu kabeh gara-gara mangkel atine. Enten apa mboten? Mboten. Banyak. Gitu, jangan, Bun. Karena apa? Anak itu yang dilihat emaknya. Kalau ibunya itu santun, ucapannya bagus, makanya kenapa ibu itu bosok karo anak niku nyuntuni. Ngoten ya, Bun? Tapi nek bu kan ngoten, Bun. Maka anak dolanan HP, nduk rene. Nduk, karena ibu ya padha. Makanya panjenengan nek
ditimbali anak ya dalem Nduk. Niku nyontoni, suwe-suwe anake ditimbal diam dalem ah. Karena contohnya siapa? Ibu. Lah nek ibu titik gelondeng bolak-balik piringnya diucalne. Ditiru napa mboten kali anak?